absen 38 dari kelas 11 SKS. Aku Naswa Beta Kirana, absen 29 dari kelas 11 SKS. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proposal dari produk kami yang bernama Recycle Piggy Bank. Materi yang pertama ialah tentang penjelasan produk yang akan dijelaskan oleh Naswa. Silakan Naswa. Untuk yang pertama, penjelasan produk kami, yaitu celengan daur ulang yang memiliki visual seperti hewan babi karena memiliki bentuk seperti tabung yang bisa diisi lumayan banyak. Untuk penjelasan berikutnya ada di slide sebelah ya. Penjelasan kedua tentang latar belakang karya kita akan dijelaskan oleh Eca. Silakan Eca. Latar belakang dari karya kami ialah karena pencemaran lingkungan merupakan salah satu masalah yang serius. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah membuang limbah yang tidak bisa terurai secara sembarangan. Contoh limbah yang tidak bisa terurai salah satunya ialah botol plastik. Butuh waktu ratusan tahun untuk terurai dengan baik. Penjelasan selanjutnya akan kita lampirkan pada slide berikut. Penjelasan yang selanjutnya ialah tentang ide dari karya kami. Penjelasan tersebut akan disampaikan oleh Naswa. Oke, untuk tema karya kita adalah barang bernilai guna ganda. Karena kita sekaligus mengurangi sampah plastik dan juga belajar menabung. Untuk penjelasan berikutnya tentang segmentasi pasar atau target market kita yang akan dijelaskan oleh Eca. Silakan. Oke, dari produk celengan daur ulang ini ditargetkan untuk dipasarkan secara nasional dengan rentang usia konsumen 7 hingga 17 tahun serta orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk menabung. Hal ini dikarenakan bentuknya yang lucu dan mengemaskan, cocok digunakan untuk anak-anak dan remaja yang sedang belajar atau memulai untuk menabung. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang keunggulan dari produk kami yang akan dijelaskan oleh Naswa. Oke, keunggulan produk kami dari botol plastik yang merupakan salah satu limbah bangun ruang yang paling susah diuraikan. Butuh waktu ratusan tahun untuk terurai dengan baik. Untuk mengurai sampah lingkungan serta mencegah pencemaran lingkungan, dimanfaatkanlah botol plastik ini menjadi celengan daur ulang. Botol kemudian didaur ulang dan dihias sedemikian rupa hingga menjadi celengan yang lucu dan menggemaskan. Warnanya yang menarik di mata dijamin menambah semangat anak-anak untuk giat menabung. Untuk yang berikutnya tentang penjelasan rinci mengenai cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan nilai tambah karya kami yang akan disampaikan oleh Eca. Baiklah, pemasaran akan dilakukan secara online dan offline melalui penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, secara offline. Pemasaran secara offline dilakukan dengan skala kecil terlebih dahulu dengan memperkenalkan produk ini kepada bapak atau ibu guru, teman-teman, serta kerabat. Bisa juga dilakukan untuk skala yang lebih besar dengan memperkenalkan produk ini pada saat Car Free Day dan Bazar. Dan yang kedua, secara online. Secara online, pemasaran ini akan dilakukan melalui media sosial. Media sosial dinilai ampuh untuk memperluas jaringan pasar dengan waktu yang cukup singkat. Target pasar produk kami ialah rentang usia 7 hingga 17 tahun serta orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk menabung. Maka cara memperkenalkan produk kami bisa dilakukan dengan cara memperlihatkan detail handmade kami yang membuat setiap barang memiliki ciri khasnya masing-masing. Dijamin tidak akan ada yang sama dengan yang lainnya. Baiklah teman-teman, penjelasan selanjutnya ialah mengenai bagaimana kita menjalin atau mempertahankan ikatan dengan pelanggan kita yang akan dijelaskan secara detail oleh Mbak Naswa. Oke, menjalin dan mempertahankan ikatan dengan pelanggan bisa dibangun dengan cara memberikan pelayanan yang terbaik sehingga meninggalkan kesan pada pelanggan. Berikut adalah bentuk-bentuk pelayanan yang akan kami lakukan. Yang pertama, melayani pelanggan dengan perlakuan yang sopan, cepat, dan terampil. Untuk yang kedua, memberikan respon pesan dan pertanyaan dari pelanggan dengan cepat. Untuk yang ketiga, menggunakan bahasa yang ramah dan sopan sehingga pelanggan merasa nyaman. Yang keempat, interaktif dengan pelanggan dengan menyapa mereka melalui media sosial. Untuk yang terakhir, yang kelima, memberikan promo-promo menarik pada saat-saat tertentu. Oke, untuk yang berikutnya tentang penjelasan mengenai bagaimana dan dari mana kita mendapatkan revenue. Baiklah teman-teman, revenue atau pendapatan kita dapatkan berasal dari penjualan barang kepada konsumen. Kita juga menerima reseller atau agen untuk celengan daur ulang ini, maka pendapatan kita juga berasal dari reseller atau agen tersebut. Seperti itu penjelasannya. Oke, penjelasan selanjutnya ialah mengenai sumber daya atau penjelasan terkait sumber daya seperti material atau bahan baku yang akan dijelaskan oleh Naswa.
Bahan baku utama celengan kami adalah botol bekas yang sudah didaur ulang dan disterilisasi agar bersih dan higienis. Bahan pendukung lain seperti kertas buffalo, kertas karton, dan kertas kado, dan juga manik-manik. Cara mendapatkan bahan-bahan kami sangat mudah, karena mengingat setiap harinya manusia membuang sampah plastik. Jadi kami akan sangat mudah mendapatkan botol bekas tersebut, serta bahan pendukung lainnya juga cukup mudah didapatkan di sekitar tempat produksi karena kertas dan manik-manik tersebut sering digunakan untuk tugas sekolah pada umumnya. Oke, next, produksi. Proses dari bahan baku, teknik, dan juga efisiensi teknologi dan lain-lain yang akan dijelaskan oleh Eca. Oke, yang pertama, botol bekas disterilisasi menggunakan mesin sterilisasi. Yang kedua, membuat pola pembungkus bagian badan botol dan juga kuping babi. Yang ketiga, gunting pola yang tadi sudah dibuat lalu ditempelkan pada badan dan bagian atas botol untuk kuping babi tersebut. Yang keempat, bagian punggung celengan diberi lubang untuk berbentuk persegi panjang menggunakan cutter. Yang kelima, tempel manik-manik untuk menjadi kaki celengan babi tersebut. Dan yang keenam, saat akan dikirim diberi bubble wrap dan bahan-bahan untuk keamanan selama perjalanan. Celengan pun siap diantarkan. Yeay. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam proses penciptaan produk yang akan dijelaskan oleh Naswa. Kami bekerja sama dengan beberapa jasa untuk menunjang proses pembuatan produk kami. Berikut adalah daftarnya. Yang pertama, lembaga penyedia limbah botol plastik. Yang kedua, ibu-ibu rumah tangga di sekitar. Yang ketiga, toko alat tulis untuk menunjang proses produksi. Dan yang keempat, toko penyedia packaging. Untuk menunjang proses penjualan, kami bekerja sama dengan yang pertama, agen atau reseller, yang kedua, koperasi. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai keuangan dari produk kami yang akan kita jelaskan pada slide berikut. Oke, penjelasan berikutnya tentang pembagian kerja di kelompok kami yang akan dijelaskan oleh Eca. Oke, yang pertama saya sendiri, Tali dan Keisha, akan bekerja di bidang pemasaran secara offline dan online, admin sosial media, fotografer produk, dan konten editor untuk sosial media. Untuk Naswa Beta Kirana akan bekerja sebagai penentu color palette dan inovasi produk, serta mencatat keuangan meliputi pemasukan, keuntungan, serta pengeluaran. Oke, berikutnya penjelasan mengenai bisnis model kanvas, Analisis SWOT, serta infografis usaha akan dijelaskan pada slide berikut. Video kami. Untuk kekurangannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih juga sudah menonton video kami. Untuk saran yang membangun dan kritik juga bisa langsung komen di bawah ini atau menghubungi nomor ini. Yeay. terima kasih. Dadah.